Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekarang Ibu ingin melakukan presensi ya. Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Semua ya. Oke, alhamdulillah jika berangkat semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian mempunyai sikap peduli terhadap lingkungan kelas. Jadi silahkan jika ada sampah di kanan atau kiri kalian, silahkan diambil dan dibuang ke tempatnya. Jika sudah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa sih kaitannya materi yang kita akan pelajari hari ini, yaitu BUMN, dengan materi yang minggu kemarin sudah kita pelajari? Silahkan jika ada yang ingin berpendapat, silahkan angkat tangannya. Ya. Jadi materi sebelumnya membahas mengenai badan usaha dan jenisnya. Materi hari ini yaitu BUMN yang merupakan bagian dari jenis badan usaha berdasarkan modalnya. Terima kasih atas pendapatnya. Jadi kaitan materi yang akan kita pelajari hari ini dengan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu BUMN ini merupakan jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modalnya. Kemarin kita sudah membahas tentang jenis badan usaha. Nah, BUMN ini merupakan salah satu jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modalnya. Sebelum kita ke inti pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan badan usaha dan jenisnya. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan contoh badan usaha milik negara BUMN, BUMD, dan BUMS. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan peran BUMN, BUMD, dan BUMS dalam perekonomian. Dan yang terakhir, yang keempat adalah peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian koperasi. Selanjutnya kita bisa lihat di PPT yang sudah Ibu tampilkan. Di sini ada pengertian BUMN. Apa sih pengertian BUMN itu? Jadi BUMN ini adalah badan usaha milik negara. Nah, singkatnya BUMN ini adalah badan usaha milik negara yang sebagian modalnya atau seluruh modalnya itu berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oke, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian, apa sih kekayaan negara yang dipisahkan itu? Ya, silakan angkat tangannya. Oke. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN, kemudian diteruskan ke BUMN dalam bentuk modal. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Jadi, menurut pendapat teman kalian tadi, kekayaan negara yang dipisahkan itu adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN, dan kemudian APBN itu diteruskan kepada perusahaan seperti BUMN ini sebagai penyertaan modal. Di slide selanjutnya ada jenis-jenis badan usaha milik negara atau BUMN. Jadi jenis-jenis BUMN ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan atau persero, dan yang kedua ada perusahaan umum atau disingkat dengan perum. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu perusahaan perseorangan atau persero. Jadi dalam persero ini modal dari negara itu hanya sebagian besarnya, atau kalau kita hitung dalam persen, yaitu paling sedikit itu 51%-nya modal dari negara, dan yang lainnya itu adalah penyertaan saham. Yang kedua ada perum atau perusahaan umum. Jadi dalam perum ini penyertaan modalnya itu seluruhnya dari negara, jadi tidak terbagi oleh saham. Ya, 100%-nya itu modal dari negara ya. Oke, slide selanjutnya ada beberapa contoh dari logo BUMN. Nah, dari berbagai logo ini mungkin ada dari kalian yang pernah melihatnya atau sering kita lihat di sekitar tempat tinggal kita. Oke ya, Ibu akan menjelaskan satu-satu dari logo ini. Yang pertama ada Pertamina. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan logo Pertamina ini. Bahkan kalian sudah memakai produk dari Pertamina, yaitu bensin. Kalian sering mengisi bensin ya. Oke, yang kedua ada PLN. Nah, PLN juga kalian pasti sudah menggunakannya ya.
Yang ketiga ada Garuda Indonesia. Nah, Garuda Indonesia ini logonya itu bisa kalian temukan di bandara-bandara ya, seperti Bandara Sultan Mahmud Badarudin II yang ada di Palembang. Oke, yang ketiga ada BNI. BNI ini adalah Bank Negara Indonesia. Mungkin dari salah satu dari kalian ada yang menggunakan rekening dari BNI. Nah, yang kelima ada Pegadaian. Nah, Pegadaian mungkin kalian sering ya melihat logo-logo Pegadaian. Nah, selanjutnya ada Kimia Farma. Nah, mungkin kalian tahu ya, Kimia Farma ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang farmasi atau pembuatan obat. Oke ya. Selanjutnya ada Damri. Nah, Damri ini adalah badan usaha milik negara juga. Dia bergerak dalam bidang transportasi darat ya. Setelah kalian memahami tentang logo-logo yang sudah Ibu tampilkan, Ibu ingin kalian mengelompokkan mana sih yang masuk ke dalam BUMN perseroan atau masuk ke dalam BUMN Perum atau perusahaan umum. Silahkan jika ada yang ingin berpendapat, silakan angkat tangannya. Jadi menurut saya yang masuk ke dalam BUMN perseroan yaitu Pertamina, PLN, Garuda Indonesia, BNI, Pegadaian, dan Kimia Farma, Bu. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Jadi benar sekali ya, yang disebutkan teman kalian tadi bahwasanya yang masuk ke dalam BUMN perseroan adalah Pertamina, PLN, Garuda Indonesia, BNI, Pegadaian, dan Kimia Farma. Nah, sisanya itu ada Damri. Nah, Damri ini termasuk ke dalam perusahaan umum, yaitu sudah Ibu jelaskan tadi bahwasanya perusahaan umum itu sebagai seluruh modalnya itu dimiliki oleh negara. Oke, ada nggak sih dari kalian yang ingin menambahkan apalagi sih contoh dari perusahaan umum selain yang ada di PPT tadi? Ya, silakan jika ingin menjawab. Ya. Saya, Bu, yang masuk ke dalam BUMN Perum itu Peruri dan Bulog. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Jadi benar sekali ya. Dari contoh lainnya dari yang sudah Ibu tampilkan tadi ada dua kata teman kalian, yaitu Peruri dan Bulog. Nah, mungkin kalian sudah pernah dengar ya dua kata ini atau dua perusahaan ini. Nah, Ibu akan jelaskan satu-satu ya. Yang pertama ada Peruri. Nah, Peruri ini adalah perusahaan percetakan uang Republik Indonesia. Ya, dia perusahaan ini mencetak uang rupiah dan juga dokumen-dokumen penting negara. Ada selanjutnya ini materi terakhir kita hari ini ya, yaitu peran BUMN dalam perekonomian. Jadi ada 3 peran BUMN dalam perekonomian. Yang pertama, BUMN ini menghasilkan barang dan jasa. Nah, seperti yang kita ketahui tadi ya, BUMN ada yang memproduksi barang dan ada juga yang menghasilkan jasa. Oke, yang kedua yaitu pelayanan pengembangan usaha kecil. Nah, BUMN ini juga berperan sebagai pelayanan pengembangan usaha kecil. Nah, yang ketiga ada sumber penerimaan negara. Nah, sudah kita pelajari tadi bahwasanya modal dari BUMN ini ada yang sebagian dan ada yang keseluruhannya dari negara. Jadi, jika BUMN ini memperoleh keuntungan, nah semuanya itu atau sebagiannya itu akan menjadi penerimaan negara. Tidak terasa ya, waktu kita sudah habis dalam mata pelajaran manajemen logistik ini. Nah, jadi dikarenakan waktunya sudah habis, Ibu akan membagikan oleh-oleh untuk kalian ya, yaitu pekerjaan rumah yang akan kalian kerjakan secara berkelompok dan nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Oke, nah sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin kalian memberikan kesimpulan yang sudah kalian pelajari tentang materi BUMN ini. Ya, silakan jika ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Jadi kesimpulannya adalah BUMN ini adalah badan usaha milik negara yang sebagian atau semuanya itu berasal dari kekayaan negara, dan BUMN ini memiliki 2 jenis, yaitu perseroan dan perusahaan umum. Baik, terima kasih untuk pendapatnya. Jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang kepemilikan modalnya sebagian besar atau seluruhnya itu dimiliki oleh negara. Dan badan usaha milik negara ini mempunyai 2 jenis, yaitu yang pertama
perusahaan perseorangan atau persero, dan yang kedua adalah perum atau perusahaan umum. Cukup sekian materi yang telah Ibu sampaikan mengenai BUMN. Minggu berikutnya, minggu selanjutnya itu silahkan kalian pelajari terlebih dahulu mengenai pengertian dari BUMD, BUMS, dan serta peranannya dalam perekonomian. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran manajemen logistik hari ini, Ibu ingin menanyakan kepada kalian, siapa sih di sini yang ingin bekerja di badan usaha milik negara? Banyak sekali ya yang ingin bekerja di BUMN. Ya, semoga setelah kalian lulus, kalian bisa mendapatkan pekerjaan di BUMN dengan pekerjaan yang baik ya. Amin. Oke, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.